Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim barik ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, di saat yang penuh kemuliaan ini, kita kembali mengevaluasi sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka khutbah pertama yang beliau sampaikan kepada penduduk Madinah salah satunya adalah satu hadis yang terkenal. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu min khalqi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah taala akan perbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dunia jagat raya ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Jangankan masuknya orang ke dalam rumah sakit misalnya, orang celaka, orang sehat, orang sakit, selembar daun jatuh itu ada dalam ilmu Allah taala. Wa la habatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah debu-debu, butiran-butiran di kegelapan malam di muka bumi ini, wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan yang kering-kering semuanya adalah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka termasuk pula adalah Allah taala berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Fir'aun menjadi raja bukan kebetulan, Namrud menjadi raja juga bukan kebetulan, Bukhtanasar menjadi raja juga bukan kebetulan. Mereka semua menjadi raja karena Allah jadikan raja. Tu'til mulka man tasha. Dan itu bukan bukti bahwa mereka adalah orang yang Allah cintai, tidak. Namrud Allah taala benci jadi raja. Fir'aun Allah benci jadi raja juga. Bukhtanasar atau Nebukadnezar menjadi raja, musuh Allah taala juga jadi raja. Maka seorang punya kekuasaan atau tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang soleh jadi raja. Zulkarnain soleh jadi raja. Nabi Dawud jadi raja. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang mulia ini ada satu riwayat yang ingin kita renungkan bersama-sama dalam kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, kalimat Imam besar Imam As-Suyuti rahmatullah alaih dalam tafsirnya terhadap firman Allah taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami kuasakan orang-orang zalim di atas orang-orang zalim lainnya, sebagian atas mereka karena perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Imam As-Suyuti rahmatullah alaih menampilkan satu riwayat yang bisa kita jadikan bahan renungan. Ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala huddithtu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, aku diberitahu anna Musa wa Isa qala, sungguhnya Nabi Musa atau Nabi Isa bermunajat pada Allah taala, ya Rabbi kaifa a'lamu
ridhaka an khalqik. Bagaimana aku tahu tentang ridhomu pada makhlukmu? Kita semua pengen ridho Allah. Kita semua pengen dapat ridho Allah Ta'ala. Tapi ridho itu tersembunyi, dan nanti di akhirat baru dikasih tahu hakikatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam mewakili hamba Allah untuk tahu bagaimana cara kita mengintip ridho Allah Ta'ala tatkala masih di dunia ini. Apa tanda-tandanya itu? Apakah kekayaan, kesehatan, anak banyak, istri banyak, atau yang lain-lainnya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari itu. Unzilul ghaith inda ibana zar'ihim. Aku turunkan hujan di saat mereka bercocok tanam. Wa ahbisuhu inda hasadihim, dan aku tahan di saat panen mereka. Maka hujan turun bukan sebagaimana musim. Makanya dalam Riyadhus Shalihin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan mafhumnya, tatkala turun hujan maka orang terbagi dua. Sebagian mengatakan ini memang kehendak Allah turun hujan, maka mereka inilah yang beriman pada Allah. Sebagian lagi berkata memang ini sudah musimnya, mereka inilah yang beriman pada musim. Kurang lebih begitu dalam Riyadhus Shalihin. Maka demikian pula di sini Sayyidina Musa alaihissalam mendapatkan jawaban. Pertama, tanda ridha Allah Ta'ala adalah Allah turunkan hujan di saat diperlukan oleh para petani. Kapan itu? Tatkala mereka sedang bercocok tanam. Inda zar'ihim, tatkala mereka bercocok tanam, waktu itu Allah turunkan hujan. Sebab dalam riwayat Imam Mujahid rahmatullah alaih sampaikan bahwa setiap tahun sebenarnya hujan itu gak pernah berubah. Jumlah tetesannya sama tiap tahun. Hanya saja waktu dan tempatnya yang Allah Ta'ala pindahkan. Kalau Allah ingin berikan paceklik, maka Allah turunkan hujan besar-besaran di lautan, di tempat yang nampaknya tidak memerlukan hujan. Ini tanda pertama ridha Allah Ta'ala pada amalan hambanya. Unzilul ghaith inda zar'ihim wa ahbisuhu inda hasadihim. Aku turunkan hujan saat mereka bercocok tanam, dan aku tahan saat mereka menjelang panen tanaman mereka. Tanda pertama. Tanda kedua, aj'alul umur fi sumahaihim. Aku serahkan urusan-urusan mereka, penguasa-penguasa mereka, fi hulamaihim, ila hulamaihim, pada orang-orang yang santun, orang-orang yang sabar, orang-orang punya sifat luar biasa baiknya, itu yang dijadikan pimpinan-pimpinan pada hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Sehingga para ulama menyampaikan bahwa setelah zaman itu orang jenuh dengan kepemimpinan Walid bin Abdul Malik yang hobinya hanya memberikan properti, digantikan Sulaiman bin Abdul Malik yang hobinya kuliner dan wanita cantik. Di puncak kejenuhan mereka, maka Allah Ta'ala kabulkan amal mereka. Allah Ta'ala ganti dengan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Itu di luar jalur, itu di luar terah mereka sebenarnya. Tapi memang Allah Ta'ala lihat amal mereka sudah layak dapat itu, maka Allah Ta'ala berikan hadiah pada mereka. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih yang memerintah hanya 2 tahun setengah, tapi Allah Ta'ala limpahkan kesejahteraan pada umat zaman itu. Sehingga di Syam, di Mesir, orang keliling mencari mustahik gak ketemu, semuanya menjadi muzaki. Diriwayatkan di Mesir orang keliling dari pintu-pintu, dari kampung-kampung nanya, ain mustahik, gak ada mustahik, semuanya muzaki. Di Syam pun begitu juga, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta muzaki ini. Allah Ta'ala buktikan itu. Masyarakat yang sama di waktu yang gak jauh, tatkala amal baik Allah Ta'ala ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aj'al fai'ahum fi aidi sumahaihim, dan aku jadikan harta bersama mereka di tangan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang gampang memberi. Itu 3 tanda tatkala Allah Ta'ala ridho dengan amal-amal hambanya. Allah turunkan hujan di saat diperlukan. Allah jadikan orang-orang penyabar dan maaf sebagai pimpinan-pimpinan, dan Allah Ta'ala jadikan harta-harta bersama, harta milik masyarakat
di tangan orang-orang yang murah, di tangan orang-orang yang baik hati. Wa kaifa a'lamu sakhatika an khalqi? Lalu bagaimana aku tahu bahwa engkau sedang murka pada hambamu ya Allah? Unzilul ghaib inda hasadihim wa ahbasu inda zar'ihim. Sebaliknya, aku turunkan hujan tatkala mau panen, baru turun hujan, sehingga bukannya menyebabkan kesuburan, bukannya menambah kenikmatan, justru menjadi bencana, menjadi musibah. Enggak kebetulan, Allah yang mengatur begitu. Yang kedua, wa aj'alu umurahum fi sufahaihim, dan aku serahkan perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka, ila sufahaihim, pada orang-orang bodoh mereka. Itu terserah Allah. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling santun, bukan yang paling sopan yang Allah Ta'ala angkat jadi raja. Fir'aun yang begitu-begitu jadi raja juga. Namrud yang begitu-begitu jadi raja juga. Nebukadnezar jadi raja juga dengan sifat-sifat yang sangat memuakkan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Ta'ala menjawab, tatkala Allah Ta'ala sedang murka pada amal hambanya, maka justru Allah Ta'ala sengaja dijadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan umat. Wa aj'alul fi bukhalaihim, dan terakhir aku letakkan harta milik bersama di tangan orang-orang bakhil mereka. Orang yang namanya baik hati, pemurah, dermawan, malah susah ekonominya. Yang bakhilnya minta ampun, memperkaya diri sendiri, justru mudah ekonominya, justru kaya raya. Ini semua nggak ada yang kebetulan. Kekuasaan, harta, sedikit, banyak, naik, turun, tidak ada yang kebetulan. Semuanya dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Mi'raj, beliau melihat dua pintu. Satu adalah pintu naiknya amal, yang kedua adalah pintu turunnya keputusan. A'malukum ummalukum kama tadinu tudanu. Baiklah amal kalian, itulah balasannya. Bagaimana kalian berbuat, itu yang kalian hasilkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka untuk perbaikan kita bersama-sama, untuk kesejahteraan kita bersama-sama, untuk kemajuan kita bersama-sama, tidak ada cara lain yang lebih mudah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah tunjukkan dalam kisah-kisah para anbiya alaihi salatu wassalam, dengan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Bani Israel didzalim oleh Fir'aun, Allah Ta'ala tidak perlu pasukan-pasukan, cukup dengan salat mereka. Waj'alu buyutahum qiblah wa aqimus shalah. Karena Fir'aun melarang sinagog untuk tempat ibadah mereka, maka Allah izinkan saat itu mereka untuk ibadah di rumah-rumah mereka. Dan ulama mengatakan bahwa saat itulah sekali-kalinya Bani Israel bersatu untuk taat, nggak ngeyel, tidak membantah, tidak banyak tanya. Mereka semuanya sholat sebagaimana perintah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita perbaiki amal kita. Kita mulai dari imaduddin, dari tiang agama. Bagaimana tiang agama kita tegakkan di rumah kita, di kampung kita, di pelosok-pelosok negeri ini. Kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Sabar memang dengan bertahan, dengan kesabaran. Tapi dari sini mau kita mulai. Tatkala seluruh kepala keluarga memikirkan hal ini, perbaikan-perbaikan amal kita telah kerjakan, maka yang di luar kemampuan kita, Allah yang turun tangan. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min adil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu wal barraufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan liman arsala khaira mursali li khairi ummatin bi khairil milali fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' 'anhum ad-darajat wa kafir 'anhum as-sayyi'at. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimat haqq ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'alna minhum wa khudhul man khadhal ad-din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'alna minhum. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma khalif baina qulubihim, Allahumma la tuballigh ma'amahum. Allahumma ya rabbana la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma aftah lahum bi khair. Allahumma aftah lahum bi khair. Allahumma aftah lahum bi khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.